Perlu saya jelaskan Pak, angka perbedaan angka tadi perlu dapat. Ada perbedaan angka SSGI sama EPPGBM. Jadi Bapak Camat, Bapak Lurah insya Allah tahu kenapa angka tersebut berbeda. Jadi ada dua sumber data untuk penilaian stunting. Ada data dari EPPGBM yang dikumpulkan kawan-kawan puskesmas melalui posyandu. Yang kedua ada data survei, hasilnya SSGI. SSGI hanya menggambarkan sampai tingkat kabupaten. Artinya kalau angka kota Pontianak 20%, Pontianak Utara sama dengan Pontianak Kota, Pontianak Barat itu sama, 2. Nah, itu satu perbedaannya. Yang kedua, kalau pakai EPPGBM sampai level kelurahan bisa dilihat. Berapa prevalensi kelurahan Bangka Belitung, berapa kelurahan prevalensi itu bisa dilihat. Tapi kalau SSGI dia satu angka. SSGI sumbernya survei, pakai data sampel. Sama kita kalau mencicip sayur asam satu panci, kita ceduk, masukkan ke mangkok, oh ada dagingnya sekian, kacangnya sekian, itunya sekian. Misalnya kita kalikan ke populasi, dianggaplah itu sebagai prevalensi seluruh Kota Pontianak. Nah, sedangkan angka yang satunya, angka EPPGBM, itu sumber datanya dari posyandu. Balita yang bertimbang ke posyandu. Seberapa yang ditimbang ke posyandu itulah. Padahal orang yang ke posyandu itu udah terpapar kesehatan. Angkanya relatif akan lebih baik daripada hasil SSGI. Karena SSGI orang tidak ke posyandu, mau ke posyandu asal kena periksa sebagai sampel, kenalah dia. Sehingga kesenjangan angkanya menjadi cukup berbeda. Satu. Yang kedua, alatnya berbeda. SSGI pakai alat terstandar, sama semua. Karena dia timnya 8 orang bergerak ke puskesmas ini, bergerak ke kecamatan ini dan seterusnya. Sedangkan yang EPPGBM di posyandu ini alatnya lain, di posyandu sana alatnya beda. Sehingga perbedaan alat. Yang ketiga adalah perbedaan pengukur. Yang ini satu rombongan sama dia semua. Sehingga bias orang mengukur gak ada. Tapi yang sebelah ini, yang ini mengukur kader, yang ini mengukur pembidan, yang ini mengukur petugas gizi. Sehingga kedua angka itu tidak bisa disambungkan dan dibedakan. Yang jelas, kalau kita merencanakan pakai angka SSGI. Tapi kalau kita intervensi, pakai angka EPPGBM. Karena orangnya ada. Baiknya baik adresnya ada, sedangkan yang tadi hanya dapat prevalensi atau angka saja tadi. Nah, kalau Kota Pontianak, kita lihat di sini berapa angka Kota Pontianak pakai data SSGI 19,7%. Cut off-nya atau batasnya adalah 20%. Di atas 20% itu dianggap bermasalah. Untungnya ini enggak, 19,7, sedikit aja 20. Ini yang data SSGI yang orang enggak posyandu. Tapi angka EPPGBM insya Allah lebih kecil lagi. Ini yang kategori stunting kalau Kota Pontianak, tadi mana kecil Kota Pontianak ini setitik ya, kuning dia, 10 sampai 20, kurang dari 20 masuk sedang. Yang tinggi ini 20 sampai 30 masih sedang. Kalau di bawah 10% baru sedang. Tak ada tempat kita nih sedang, tinggi, sangat tinggi di kategori hijau. Makin ke hulu makin hitam dia, di atas 30%. Nah, untuk pencapaiannya Kota Pontianak, mungkin sering lihat slide ini, Kota Pontianak ada penurunan lumayan 4,7%. Ini menunjukkan intervensi yang dilaksanakan di Kota Pontianak sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, on the right track lah rasanya kayak gitu. Terima kasih semuanya, selamat untuk Kota Pontianak. Ini lagi dites 2023, belum selesai kali. Apa sebenarnya tahu deh seluruh. Mungkin ada bapak ibu yang dapat kunjungan atau dapat itu namanya SKI. Sekarang bergabung menjadi SKI Kesehatan Indonesia. Itu nanti rilis akhir Desember nanti.
dilakukan oleh pemerintah. Nah, masalahnya di mana? Mulai dari ibu hamil Kota Pontianak 5,8. Jadi ibu hamil teknik sekitar 6%, 5,8% ibu hamil di Pontianak mengalami kurang energi kronis. Melawi 10%, Ketapang 12%. Yang ibu hamil tadi udah kurang energi kronis. Itu kalau Bapak Ibu kalau membayangkan ibu hamil kek itu nilainya kurang dari 23,5. Saya yakin di sini tidak ada yang 23,5. Kurus sekali Pak. Itu pun masih ada di Kota Pontianak sekitar 5,8%. Padahal kalau Bapak Ibu melihat kemarin kami kemana? Posyandu yang di Gang Langsat. Ibunya sangat kurus juga itu. Begitu ngambil dari Pak PJ yang kemarin datang, gak goyang, pucat sekali. Waktu itu saya tanya, Bu, ibu hamil berapa bulan? 3 bulan. Memang orang nggak ada. Ini kemarin dia Pak ya di Kecamatan Sungai Beliung ya. Memang ibu hamilnya kelihatan sekali secara fisik, pucat, kurus, dan memang dari keluarga tidak mampu. Jadi kalau kita melihat potret dari ibu hamil yang satu contoh di Sungai Beliung saya. Dari mana asalnya? Ini yang di Kota Pontianak aja. Kota Pontianak, lahir besar di sini. Nah, kalau di daerah. Ini adalah yang ke Posyandu ya Pak. Yang ke Posyandu Saya, Sungai Jawi lahirnya. Sungai Jawi? Di gang apa? 47,7%. Gang Tenaga Baru. Tenaga Baru. Pindah ke Gang Waspada. Barulah bapak saya pindah ke Yang paling parahnya sih Sinar Kawang. Pelita Batulayan. 17,3. Saya kira di daerah. Artinya susah benar nih Bang budak di Singkawang nih. Tapi bahasa daerah masih lancar. Saya belajar bahasa Dayak di Bengkayang. Makasih di Kota Pontianak dengan Pak Lurah. Ada bahasa Melayu. Camat udah membantu meningkatkan angka. Adik saya tuh kan di Bengkayang. Sama Iya. ada. 2006 Luar biasa, di Lumar. Pak. Ukuran kota. Di rumah Ini Puskesmas. Bukan di Guru. Artinya Oh, masyarakat siapa, Pak? yang tadinya Sekarang pindah ke ini, ke Bengkayangnya SMP 1. Perempuan. Oh, udah pindah Guru ke- agama. yang di klinik Udah bidan pindah ke juga. SMP 1. Iya, udah pindah ke kotanya. Berarti tinggal di Bengkayang dah sekarang. Iya, Ya. ada rumah di Bengkayang. Oh iya loh. Karena banyak perumahan. Dari Dekat yang sekolah ke Posyandu tinggi tadi, ilmu yang apa itu? naik Oh, Bengkayang. sekolah tinggi ilmu manajemen. Sekarang udah buka program S2. udah rajin Gitu ke ya? Posyandu Wis. pun masih ada 23% STEM anak yang itu nggak naik. perumahan banyak tuh. Ya, Iya. ini bacanya seperti Itulah menuju ke itu, Yang perumahannya tuh. naiknya Kalau hanya rumah kami yang 7,3%. BTN tuh di sananya Yang disebut belum naik tembus itu ke STEM bukan tuh, sekedar tapi akan berat tembus. badan naik. Iya, iya. Misalnya minggu ini target dia setiap bulan beda targetnya Pak. Antara bulan Dijual, saya 2 masih ke mikir-mikir, 3 sayang. bulan itu naiknya misalnya harus 8 Ya karena ton. dulu kan tugas di Bengkayang kan. Beda-beda Iya. standarnya. Minimal kita namanya kenaikan berat badan. janganlah mikir yang minimal. lain, mikir rumah loh. Karena yang rumah ini kan naik terus. Oke, Kayang Tanam. mantap dah. Ibu Bagus hamil dah. anemia, Kota Kayang Pontianak pembangunannya luar biasa. 14%. Tadi ibu hamil Jalan-jalan anemia, udah bagus. 14% ibu hamil Kota Pontianak Tapi mengalami dulu anemia. memang aduh Nah, sempit. ini tadi intervensi spesifik dan sensitif. Sekarang ini udah Nah, ya ini lumayan lah. intervensi Kalau di dulu spesifik waktu kita pas saya pada ibu bolak-balik hamil Bengkayang tuh, adalah aduh, pemberian suplementasi bersikolat, Iyalah. kemudian Saya 2006 tuh pertama kali ke sana, waduh. Pakai motor tuh. nah saya udah 2004 di situ. Kalau itu jalan kesehatan. dari mulai Yang kami mohon bantuan Anjungan adalah sampai ke Bengkayang, intervensi pasti gizi mana ada sensitif, mulusnya kan? yaitu keutamaan Sekali dah pembangunan mulai gizi tahun pada lintas 2010 sektor. Ini dah yang mulai lah menjadi tugas pengaspalan. lintas sektor. Misalnya sektor PU adalah air bersih dan sanitasi. Sekarang dah enak. Apakah Bapak Saya dan kalau dari Saudara Bengkayang tuh balik mengharapkan bahwa malam. PU-nya Aman sih tuh dah. harusnya di Enak, sini, enak. Tidak ada apa-apa. Iya. Artinya Orang kan biasa takut, saya bilang. Dah, situ aman. Saya coba aman. Situ jalurnya aman. Dulu pernah waktu pas tuh itu bukan orang kampung situ, dicari sama orang kampung situ. yang belum Kayak pas di Tikalong tuh, Oh, Tikalong. lalu dia tuh kan mungkin ada tempat wisata situ, singgah situ, lalu pas ada mobil, tapi yang diambil barang orang di kampung dia sebelah. masih Oh, Lalu dia dagang kan, akhirnya kan dicek barangnya hilang, dia bawa lagi, nyari orang itu, sekali orang kampung situ bukan orang kami sini Bukannya katanya. masuk ekoli minum
orang dari luar, misalnya dia tinggalnya jauh kemana, Iya. airnya semenjak itu mana ada. Itu kan cerita kawan itu beriringan harus tuh nggak boleh jauh-jauh, kalau berdua kalau sendirian jangan. Yang kita khawatir tuh biasanya binatang nyebrang tuh kayak ular, Iya. lalu misalnya babi dikejar anjing, itu saya sekali itu Karena itu tadi. habis. Tapi mau gimana, karena itu Ini pun bisa jadi. anjing yang ngejarnya namanya. Kambing, dulu pernah sapi, ada orang bawa apaan, itu binatang-binatang itu kan biasanya pas sendiri, tapi sekarang udah jarang mereka. Jarang ya. Ada keluarga miskin yang mengalami masalah Paling yang kita yang khawatir ban bocor. Kalau ban bocor terus ya jangan berhenti, nanti ada tanya aja orang situ di mana ban bocor, nanti dia biasa buka kan. Jangan enggak dinaiki atau didorong. Oh gitu. Naiki aja. Saya gitu, kalau kita enggak naiki, dorong mah naik turun. Iya. Saya berapa kali santai aja. Tapi kalau kita kira-kira ini kampung orang, kita masih dekat, misalnya kan ada daerah-daerah kita lihat ada tukang tambal ban gitu. Ya kita balik ke sini aja, jangan ke sana, ke sini dah. Mundur ya. Kalau yang agak jauh tuh antara Karangan ke Tikalong tuh, situ memang agak jarang bengkel. Itu aja. Tapi pernah juga sekali motor saya berhenti, stop pas orang CU. Apa Pak, motor mogok, tolonglah. Oh iya Pak, nanti tapi saya nggak bisa dorong pakai kaki. Akhirnya saya pakai motor dia yang mau. Stop ya. Situ pas orang berladang kan misalnya, Pak mana bengkel? Saya balik jam berapa tuh biasa berangkat subuh. Yang kita khawatir itu ranting kayu. Tiba-tiba hujan banjir, itu. Iya. Banjir itu biasa surut sih. Tapi kalau udah banjir di Faktor manusia sih enggak lah ya. faktor manusia, saya bolak-balik situ. Paling faktor kita tuh kalau salah mata aja, itu aja maklum lah kan. Maka pernah tuh, udahlah saya bilang, kita lewat dia pun enggak ngacau. Kalau yang model-model gitu enggak ngacau kan, paling hanya dilihat gitu aja. Kalau manusia nih pasti. Tapi aman, saya bilang sangat aman. Dulu yang heboh-heboh jalur Singkawang Pontianak ada yang lempar telur tuh. Ini kemudian BKKBN. Nah, keluarga berencana harus. Tapi saya dari Tayan Pontianak pernah dilempar. Iya, kalau Sungai Bawang sana situ tuh. kan jalurnya memang ya itulah. Pakai mobil tuh, mobilnya. Ada orang nih. Kalau Tapi ngelemparnya dia tidak ngaconnya, ini nyegat tak belah berani dia karena kan jalur ramai. kalau misalnya situ itu kan saya berapa kali waktu itu kecapean tidur dulu sebentar di jalur singgah di Toho tuh. Karena kalau angka melek hurufnya rendah, Paling banjir aja. Itu yang tidak mampu kita nonya dalam. Jangan nek. Nah, inilah Habis gini. 11 program intervensi spesifik. Jadi kami Dinas Kesehatan mengandalkan 11 intervensi inilah untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, belum ada yang lain-lain. Arahan dari pemerintahan pusat, kami memakai 11 intervensi ini. Intervensinya mulai dari remaja putri, ibu hamil, dan balita. Mulai dari sebelum lahir sampai setelah lahir. Apa itu 11 tadi? Konsumsi TTD, screening anemia, pemeriksaan kehamilan, konsumsi TTD, pemberian Kawin dengan orang sana nggak, adik? pada ibu hamil cek, Orang Pontianak. pemantauan tumbuh kembang, Jadi suami guru juga. Suami udah swasta, tapi ketemu di sana, ketemu di Bengkayang. Orang Pontianak. 10-nya adalah Turunan Cirebon, edukasi. Ketapang. 10 satu lagi. Bapaknya Ketapang, bapaknya Cirebon. Kalau Bapak asli mana? Saya dari Ini Jawa. tata laksana masalah Jawa gizi Tengah, buruk ini Cilacap. yang masih Istri saya orang Pontianak, orang Bugis. optimal. Ini ada datanya yang kami dapatkan, sekarang kami selalu update, hampir setiap bulan kami update, mulai dari konsumsi. Ini tugas dari Kemenak adalah Saya waktu pas sedang jam 9 malam pulang dari Bengkayang sampai di Pontianak jam 12 biasa. Jadi Bapak Ibu, Cuman kalau udah
jalur sana kan karena masih banyak kebun dengan hutan. Kalau kita pakai mobil tuh harus pakai wiper gitu tuh, harus kita hidupkan karena dia tiba-tiba kan ada halimun turun kan, jadi kayak hujan gitu. Nah makanya rata-rata orang hindari, lebih bagus orang pulang antara malam sampai tengah malam. Kalau jam 12 sampai ke tuh belum ngantuknya, lalu belum lagi halimunnya. Nah kalau enggak jam 4 sekali gitu. Saya udah coba dah. Jam setengah 3 tuh udah ngantuk. Itu memang setengah 3 sampai jam setengah 4 tuh ngantuk-ngantuknya kita. Saya bangun jam 2. Kalau ada pengalaman gitu, hanya bangunnya aja jam 2. Kalau enggak, bisa bablas. Jadi kira-kira dah jam setengah 4 atau 4, udah. Kalau lewat, kalau kita jam 5 dari, saya kan di Jeruju ya dulunya. Itu udah ramai orang, jadi kita nggak bisa, mobil-mobil box kontainer itu udah ramai di jalan. Mahasiswa udah benar-benar dekat dengan kawin ini. Nah, biasa jam 5 kalau dari Bengkayang. Jam 5 sore. Jam 9 biasa udah nyampe di rumah. Yang paling Agas ya yang kita Agas ya. Kalau naik motor sih Agas. Kalau naik mobil. Kalau naik mobil aman. Ke mobil. Jadi tokoh masyarakat di desa, jadi tokoh desa, namanya mahasiswa. Kalau udah Mobil di sih. kan bagi masyarakat, Itu ya gitu, terutama kalau di naik daerah mobil ini ya, paling harus paham. kalau jam 5 Harus paham, tetap aman. bisa jadi tempat bertanya. Sampai ke Jadi rumah edukasi- jam 9 lah. edukasi yang seperti 9 itu, karena macet. yang apa ya? Jadi kan maksudnya sebenarnya itu memberikan nilai positif, sampai Batulannya nilai itu tidak lebih. jauh, Pak. Kalau anak sekolah kita beri penyuluhan Cuman agak susah, karena tidak jauh. Tapi kalau mahasiswa 3 itu lumayan, kan, lebih dekat sampai 4 jam lah. manfaatnya. Kemudian kita 7, punya 8, betul lah. Standar kerjasama yang ya santai. untuk penanganan komitmen Terutama bersama itulah karena di tentang tol yang pelaksanaan lama, ya. kegiatan sehat membara di sekolah tadi dengan biro kesra. Tapi kadang nggak, Disnat, kalau udah capek itu nggak bisa pendidikan juga dan kita paksa. peternak. Ini udah ada kerjasama. Nah ini saya pakai Saya punya pas awal akhir-akhir saya mau pindah Pontianak itu kan, Jadi remajanya ditanya. sering mau Di sekolah tidur ada. di mobil, Jadi untuk nyupir sekolah gitu. lain mungkin puskesmas lain bisa meniru. Bahaya. Ini di checklist. Nggak capek. Ditanya. Itu tetap "Anaknya istirahat minum nggak?" dong. Mana Lama-lama kalau ditanya, Kita kan malu juga setiap kali minggu anak pulang sekolahnya kan. nggak minum. Jam 2 bangun, Jadi di sekolah dibentuk Nanti setengah 4 berangkat. kayak PMO lah, pengawas pulang minum nanti obat. jam setengah 5. Di Mana kita antara anak-anak semenjak remaja kita ini fingerprint suruh kan nanya setengah kalau 5. anak-anak Mana mau? remaja ini mau tanya. Butuh perhatian. Diminum nggak tabletnya, siapa yang udah minum, siapa yang belum minum. Kalau cuma dibagi-bagikan, nggak ditanya, nggak diminum sama dia. USG ini kita sekarang ANC Berarti minum nanti kembali pas Ibu dia Ibu lagi semua. datang tuh bapak berdua ada barang. Ibu hamil kita Minum. melakukan pemeriksaan 6 kali. Iya kan? Diharapkan 4 kali. Kalau ngarapkan dia minum di rumah, kamu minum enggak? Dia lupa. Namanya pertama ya sekarang. Ya kan? Kalau catin-catin tuh kan. Ketimbang Di 2 kali nunggu dia minum puskesmas nanti di rumah. dapat USG. Nggak ada kontrol. Sisanya sekarang diharapkan di posyandu. Posyandu sekarang posyandu namanya posyandu keluarga. ILP, posyandu ILP katanya pada bingung. Posyandu keluarga kalau di Lombok nih. Di situ bayi, balita, ibu hamil, usia produktif, lansia, pasang KB di situ, periksa lansia di situ. Macam pengobatan gratis kalau di kampung nih. Sangat berdatangan semua, mau remaja, mau lansia. Itu maksud baik pemerintah adalah supaya belum ke puskesmas, tidak merame-ramekan puskesmas. Baru prehipertensi, periksa-periksa itu di posyandu aja. Jadi periksa ambil situ aja. Kalau yang ada parah-parah sedikit, yang misalnya tidak sesuai tadi itu, baru ke puskesmas. Yang tak naik berat badannya, baru dirujuk ke nakes. Sebetulnya niat mulianya begitu. Maka orang dari posyandu, Pak, sekarang posyandu ILP Pak, tolong carikan apa tadi? Posyandu tempat yang agak luas lah. Janganlah di depan rumah kader, kesian. Karena aturannya dari tahun 2011 posyandu ini adalah punya perangkat
perangkat desa atau kelurahan ya Pak. Secara undang-undang Posyandu adalah perangkat daerah, perangkat desa atau kelurahan. Sehingga memang adalah menjadi kewajiban pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menyiapkan posyandu tadi sebagaimana mestinya. Nah, tadi saya baru sedapat ke depan tahun ini, tahun 2024, Bapeda dengan Pemdes akan meluncing semacam gerakan revitalisasi posyandu, di mana posyandu semua di situ. Mau kegiatan apapun semua di posyandu. Jadi PPL-nya kalau penyuluh pertanian kalau bisa di posyandu, tentang bagaimana makanan penanam yang bagus untuk menambah gizi. Kemudian ada lagi pemberdayaan perempuan, membangun pustaga, pusat informasi keluarga lah gitu kalau nggak salah. Kalau bisa diarahkan jangan membangun lagi di tempat lain. Posyandu itulah yang dikemas sedemikian rupa. Ada misalnya ada pemutaran film tentang kekerasan dalam rumah tangga, penyuluhan gitulah, penyuluhan di satu tempat di posyandu itu. Dan ini diharapkan seperti itu. Nanti akan disusun seperti apa sih bentuk posyandu ke depannya, mungkin akan lebih menarik lah, kira-kira seperti itu diharapkannya. Bisa nonton film bersama, nonton film penyuluhan, film tadi kampanye dan lain sebagainya. Kemudian pelatihan USG sudah kita laksanakan. Pemeriksaan alhamdulillah ini di posyandu. Kalau di desa sih biasa ini kita melakukan periksa di posyandu ya. Posyandu wilayah tentunya kami mengambilnya. Kemudian konsumsi TTD ini kita juga berikan tablet tambah darah, PMT. Kemudian di posyandu juga ada pemberian PMT dan susu ibu hamil. Pemantauan tumbuh kembang ini di posyandu. Ini saya ambil di Puskesmas Segor, kemudian Puskesmas Alianya, Puskesmas Harapan Makmur Kabupaten Sanggau. Pokoknya yang mana ada kami bagilah, yang ada botolnya. Ini di Saigon, Bapak Ibu, alhamdulillah Kota Pontianak masih punya dana untuk yang tata laksana gizi buruk yang diberikan susu F100. Mudah-mudahan selalu ada sehingga anak-anak yang mengalami gizi buruk itu tetap terbantu susunya. Karena kalau kita berikan PMT itu sasarannya bukan begitu. Anak yang kurang, masih gizi kurang dapat PMT. Tapi kalau yang sudah gizi buruk itu harusnya dapat formula 175. Bukan PMT lagi karena PMT udah nggak mempan lah kasarnya kayak gitu. ASI eksklusif. Kemudian konseling menyusui 1.500, kemudian PMT protein hewani pada balita. Ini yang kurang. Protein hewani yang masih sangat kurang. Orang-orang di tempat kita masih mengutamakan beli rokok daripada beli protein anak. Sehingga ini demonya. Merokok. Kalau kami ada di aplikasi FPGBN itu ada 8 faktor. Karena saya salah satu menghormati bapak saya tidak ngerokok. yang paling mempengaruhi kejadian jadi kami, saya adalah keluarga tersebut bapaknya akhirnya merokok. juga yang di rumah misalnya sepupu Jadi tidak enak. Paling ada sepupu saya habis itu pun sekarang untuk pangan. Biarlah dia beras tadinya dulu orang satu dia sepupu saya itu pun karena dia ada dulu tinggal di asrama. Sehingga emaknya Karena harus enak. irit, Dulu bapak saya merokok, lalu dia sedikit, berhenti kan. supaya rokok Di situ bapaknya kan tetap ada. Ya udah karena dia sudah ada Ini melarang masalah rokok. kita. Kemudian Karena dia tidak rokok, kita menghargai dia lah, menghormati. Gitu ya konsepnya. Ada waktu mahasiswa mau coba tapi tidak enak juga gitu. Orang menjual gizi buruk Kalau ini saya untuk orang tua mendapatkan dari nasi. kecil ngerokok. Jadi kalau Saya Bapak Ibu justru punya yang ngerokok wilayah, itu nenek saya. Mama tolong juga jangan ngerokok. sampai udah kasus Tapi gizi kami buruk adik-beradik masih 2 ada kali yang ngerokok. naik berat badan, Nenek saya tuh masih kurus kalau cepat-cepat ngerokok tuh pakai dibantu tembakau atau ditangani Jawa. sehingga belum Iya, sampai iya. tingkat Pakai kepala daun yang lebih yang susah rokoknya lagi. anu. Edukasi Kayak model kita melakukan cutu dia edukasi buat. di mana-mana remaja Iyalah, putri itu ibu kan hamil dan tembakau yang keluarga. hitam lagi kan. Tapi dia Contohnya ngerokok di jarang batuk. radio, di TV dan lain sebagainya. Setelah dia dilarang ngerokok, kayaknya Kesimpulan, tidak ada yang dari hisapnya kabupaten lalu kota yang mengalami penurunan stunting lemah deh. terlihat bahwa kabupaten kota yang intervensi spesifiknya di 10, yang 11 tadi
di atas 60 itu memang hasilnya bagus. Tapi kalau dia tidak mencapai, biasanya karena itu tidak tercapai, otomatis stuntingnya akan meningkat. Ini rencana aksinya. Demikian diharapkan melengkapi sarana dan Pokoknya paling bahaya bukan asapnya, tahun kasnya ini tuh. tahun 2003 Pak, rencananya Kas yang jatuh di asbak. semua alat Itu yang di paling posyandu. bahaya tuh. Abunya, Tahun debu, 2023 abunya tuh. ininya. tapi Jadi, perokok pasif katanya juga lebih berbahaya. kalau ada Enggak, posyandu yang rokok terdampak pasif itu kan tahun ini, nanti tahun udah ngisap 2024, rokoknya, ngisap abunya lagi. cepat-cepat lagi. Karena ada abunya kan. Kemudian, Coba tiba-tiba habis, siapa yang ngisapnya? penguatan pada kabupaten kota, Kalau mereka perokok, intervensi yang dilakukan Bukan. di kabupaten Dia kota ngisap berbeda kan? sesuai Dia dengan ngeluarkan. masalah yang dihadapi. Ini Dia yang kan sering sekali asap tuh masuk kan? Iya. tidak Dia ngeluarkan lagi. kita ikutkan. Kalau pasif ada. Pasif, dia kan udah ngisap asapnya, ngisap debunya. Berbeda intervensinya. Jadi jangan sama rata, sama semua intervensinya itu saja. Harusnya kan berbeda. Karakter masyarakat beda, masalah Tapi beda. kalau dia Kalau rokoknya misalnya memang dipetik, khusus masalahnya satu, WC. enggak. Otomatis Ini kan kadang intervensinya nih, adalah terkait rokok dengan tuh WC, paling air orang hanya bersih. bakar, Ah, didiamkan, masalah ya, ini, perkawinan nggak dihisap. dini, pernikahan dini, otomatis Kan penyuluhan tiba-tiba udah pernikahan habis dini ya rokok. dan seterusnya. Sehingga perhatikan antara kecamatan A, B, C, D harusnya hanya untuk berdasarkan masalahnya, bukan apa namanya ya, kayak sama rata kawan sama saya rasa tuh intervensi hisap setiap sekali taruh kecamatan. situ. Kemudian Untuk ngusir nyamuk semua nggak katanya dia sekolah bilang. dan pesantren melaksanakan gerakan sehat membara, semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, dan seterusnya semua balita dipantau, semua posyandu melakukan pemantauan. Kemudian penguatan peran organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, sektor swasta, tokoh masyarakat togah dan seterusnya. Ya, ini salah satu penguatan kepada Dia pakai kacamata. tokoh masyarakat, tokoh pemerintah dan Enggak seterusnya. lah, itu kan Sumatera. Oke, itu saja. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Masih bisa baca ke tadi tulisan yang kecil. Kopi break dulu, silakan kopi-kopi, ambil kopinya Kalau judul masih masing-masing. bisa, yang Boleh kalau nggak bisa sambil gitu. diskusi. Ya, apa? Oke, siap. Terima kasih.